Baik, pada hari ini kami melaksanakan supervisi pelaksanaan pembelajaran di kelas 6 SD Negeri 18 Air Kumbang, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, tahun pembelajaran 2021-2022 bersama Bapak Musbikin SPD. Ini kelas yang dipersiapkan, formula kelasnya ini sepertinya letter U. Tetapi di dalam RPP-nya saya baca itu ada diskusi. Nanti kita lihat saja eksekusinya bagaimana diskusinya ini, karena ini formula kelas letter U. Bank data terpajang tapi kosong, atribut atau simbol kenegaraan belum dipasang ini. Kelasnya masih polos sekali. Belum ada pajangan-pajangan, jurnal tidak ada di sini. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Guru mengkondisikan kelas. Siap, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Kepemimpinan, ya. Perlu kalian ketahui, setiap yang namanya pemimpin itu adalah orang yang dipercaya untuk menjadi pemimpin, ya. Dipercaya untuk menjadi pemimpin tersebut oleh kelompok atau ormas. Kita harus bisa mengenal pemimpin-pemimpin di sekitar kita. Dari yang terkecil, dari ayah. Nah, ayah itu merupakan salah satu pemimpin keluarga. Kemudian ada lagi pemimpin yang lebih tinggi lagi di lingkungan RT. Ada yang tahu pemimpin lingkungan RT, ya? Nah, Pak RT itu merupakan pemimpin di lingkungan RT. Kemudian ada lagi pemimpin yang lebih tinggi lagi, yaitu di lingkungan RW. Ada yang tahu? Ya. Nah, Pak RW. Kemudian ada lagi kalau lingkungan desa, tahu ya semuanya ya. Desa siapa yang memimpin? Bapak kepala desa. Di lingkungan kecamatan ada Bapak Camat, ya. Bapak Camat itu merupakan pemimpin yang ada di lingkungan kecamatan, ya. Kecamatan kita namanya kecamatan apa? Kecamatan Air Kumbang. Mungkin ada yang dari kecamatan lain, contohnya kayak desa Muara Padang. Kalau desa Muara Padang itu kecamatannya adalah Karanganyar. Karanganyar itu kecamatannya adalah Muara. Nah, kalau tempat kita SD kita ini terletak di kecamatan Air Kumbang, ya, yang diketuai atau yang dikepalai oleh Bapak Camat. Kemudian naik lagi, ada lagi pemimpin di kabupaten. Nah, kabupaten itu siapa? Wilayah kabupaten pemimpinnya ada yang tahu? Siapa? Bupati, ya. Kita ini berada di wilayah kabupaten apa? Kabupaten, ada yang tahu? Kabupaten Banyuasin. Kabupaten Banyuasin. Nah, kita berada di kawasan Kabupaten Banyuasin. Ada daerah yang setara dengan kabupaten, tapi letaknya di wilayah kota. Namanya apa itu? Ada yang tahu? Kota Madya, ya. Kota Madya. Wilayah Kota
dipimpin oleh seorang, ada yang tahu? Ya. Kotamadya setara dengan kecamatan kabupaten. Ada yang tahu? Nah, kalau tidak ada yang tahu, Kotamadya itu dipimpin oleh seorang wali kota. Itu sifatnya sama dengan kabupaten. Bedanya kalau Kotamadya itu terletak di wilayah perkotaan, kalau kabupaten itu di wilayah kabupaten. Itu pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar yang bisa menjadi pemimpin. Kira-kira orang yang bisa menjadi pemimpin itu orang yang seperti apa? Ada yang tahu? Ah, yang pasti jujur, ada lagi. Bijaksana boleh. Apalagi ada lagi? Selain jujur, orangnya bijaksana, adil, bisa apalagi? Pandai, ya, sehat jasmani dan rohani, ya. Karena seorang pemimpin itu harus bisa mengayomi daripada yang dipimpinnya, ya, yang dipimpinnya. Kalau RT, warganya, kalau ayah, keluarganya, anaknya, ibu, ya, itu anggota dalam keluarga yang dipimpin oleh seorang ayah. Itu mengenai tentang kepemimpinan, ya. Jadi kalian harus mengenal pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar, ya. Bisa menyebutkan contoh daripada yang Pak Mus jelaskan tadi? Yang Pak Mus jelaskan tadi, pemimpin RW tadi siapa, Pak? Pak RW. Kalau pemimpin RT? Desa dipimpin? Kabupaten dipimpin? Kabupaten dipimpin? Ada yang tahu kabupaten? Wilayah kabupaten dipimpin? Dipimpin oleh bupati. Nah, itu kalian harus mengenal, harus mengetahui pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar kita, yang dibeda-bedakan sesuai dengan pemahaman Pancasila sila kedua tadi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang pidato, ya. Ada yang tahu apa itu pidato? Pidato. Pernah lihat? Mendengarkan, ya. Kalau misalkan kalau ada orang lagi ngobrol seperti ini, misalkan kayak si Iqbal dengan si Indra, itu ngobrol, itu termasuk pidato bukan? Bukan, ya, karena dia itu termasuk dialog, karena saling ngobrol, ya. Kalau pidato itu berbicara di depan umum, ya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam berpidato. Hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, bagian pidato dulu. Bagian pidato. Pertama, dalam pidato itu ada apa? Salam pembuka. Salam pembuka. Yang kedua ada apa? Pendahuluan. Pendahuluan. Yang ketiga apa lagi? Inti atau isi, ya. Yang keempat? Penutup. Yang terakhir? Salam penutup. Nah, ini adalah bagian-bagian daripada pidato. Ya, pidato itu harus memenuhi unsur-unsur ini. Unsur-unsur ini tersebut, yang pertama ada salam pembuka, kemudian ada pendahuluan, ada inti atau isi, ada penutup, kemudian ada salam penutup. Dan kemudian ada yang tak kalah pentingnya juga, selain lihat bagian-bagian ini, sebelum kita berpidato kita harus menentukan temanya, tema daripada pidato. Tapi karena kita ini mayoritas,
mayoritas Islam, jadi kita biasanya menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dinamakan salam pembuka. Kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan itu biasanya penghormatan kita pada bagian daripada pidato. Mungkin ada yang ditanyakan tentang bagian-bagian daripada pidato. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang IPA. Ya, IPA itu singkatan dari ilmu pengetahuan. Tahu pubertas? Apa itu pubertas? Apa yang dimaksud dengan pubertas? Masa peralihan dari anak-anak ke masa remaja. Ya, di situ anak-anak atau yang mengalami perubahan itu ada perubahan-perubahan baik primer maupun sekunder. Ya, ada yang sudah tahu perubahan-perubahan apa aja? Misalkan contoh ya, ada yang tahu kalau laki-laki perubahan apa yang terjadi ketika kalian mengalami pubertas? Ya, yang pertama tumbuh jakun. Ada lagi suara besar. Terus apa lagi? Mimpi basah. Ya, termasuk mimpi basah itu termasuk perubahan yang terjadi pada laki-laki. Ada lagi? Tumbuh kumis. Apa lagi? Ada lagi? Bahu melebar atau dada menjadi bidang. Ya, yang pasti nanti kalian juga tambah tinggi. Yang fisiknya tadinya semeter bisa naik lagi. Ya, karena masa-masa pertumbuhan itu ada pada masa pubertas tadi, baik tubuh kita baik secara sekunder maupun secara primer. Ya, itu yang laki-laki. Yang tadi yang laki-laki, yang perempuan sekarang apa perubahan yang terjadi pada perempuan ketika mengalami masa pubertas? Ya, itu yang paling pokok adalah menstruasi. Ya, kalian nanti kalau misalkan mengalami yang namanya menstruasi, kalian tidak perlu kaget dan tidak perlu takut, karena itu hal yang normal. Ya, itu adalah hal yang normal yang dialami oleh setiap wanita atau perempuan yang baru mengalami masa pubertas. Nanti kalau yang udah dewasa pasti sudah biasa ya. Kemudian apa lagi? Suara kebalikannya yang laki-laki tadi ya. Kalau yang laki-laki tadi kan suaranya besar ya. Yang tadinya biasanya kecil jadinya gitu ya. Ya, impreng City itu ya. Ya, seperti itu. Itu mengalami yang namanya pubertas. Nah, selanjutnya apa lagi? Pinggul besar. Nah, pinggul pembesar itu salah satu perubahan yang terjadi pada masa pubertas seorang perempuan. Ada lagi? Tumbuhnya rambut. Apalagi? Ada lagi? Ya, mungkin nanti kalian bisa melihat diri sendiri ada perubahan apa aja pada tubuh kalian yang perempuan, terutama tugas untuk kalian. Nah, ini adalah tugas Explore. yang harus kalian Langkah ketiga tadi yaitu menalar. Ini Guru menjelaskan nanti materi pelajaran Bapak bagikan dengan metode ceramah. ya, nanti kalian kerjakan, Namun ada stimulus pertanyaan-pertanyaan dilempar pada siswa. Apa yang Siswa kalian mampu amati, kalau misalnya menanggapi. kalian amati, kalau misalnya ada yang Sekarang perlu masuk dijawab, langkah yang keempat, yaitu kalian mencoba jawab, ya, atau kalian jawab penugasan. sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Silakan. Dikerjakan, boleh dikerjakan langsung ke buku tersebut. Silakan.
Ya, kerjakan di sini. Boleh kalau misalkan kurang di belakangnya. Sementara di langkah keempat itu penugasan, saya mengambil gambar area SD Negeri 18 Air Kumbang. Inilah keadaan SD Negeri 18 Air Kumbang. Pekarangannya cukup luas. Itu ada gedung unit 3, unit 2, kemudian unit 1 ini. Sekarang saya sedang mensupervisi kelas 6. Jawab daripada pertanyaan yang ada di bawahnya. Ya, dijawab dari mulai nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 yang ketahui tentang yang ada pada gambar pada buku pemimpin di sekitar buku itu. Kira-kira gambar apa, ada yang tahu? Hah? Itu adalah sebuah rapat, ya. Jadi rapat untuk memutuskan suatu masalah itu harus dirapatkan terlebih hasil kerja kalian. Dibacakan hasilnya, Khalid di depan sini, Khalid. Bapak di depan, silakan bacakan hasil kerja kalian pada hari ini. Silakan dibacakan, Khalid. Ya, bacakan, Khalid. Nomor 1. Menurutmu kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? Berdiskusi warga dan Pak RT. Nomor 2. Apakah kamu pernah menyaksikan rapat RT di lingkunganmu? Coba ceritakan. Pernah menyatakan rapat bangun jalan buat lingkungan. Ya, terus. Nomor 3. Apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin? Jujur, bijaksana, adil, dan tidak memilih. Nomor 4. Menurutmu kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Pintar, tegas, cerdik, jujur. Apa kamu ingin menjadi pemimpin? Coba ceritakan. Saya ingin menjadi pemimpin karena saya menyangkutkan hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, tepuk tangan. Ada lagi? Tindak lanjut, Silakan. di mana yang tidak selesai disuruh untuk menyelesaikan di rumah. Demikian tadi pembelajaran pada tolong yang terjadi dulu, nanti dulu. Demikian pembelajaran pada hari ini tentang kepemimpinan. Nanti pada intinya kita harus mengenal pemimpin yang ada di lingkungan sekitar kita, ya. Jadi kita harus mengenal pemimpin yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu dari tingkat RT sampai perempuan, apa ciri-cirinya seperti itu, ya. 5 saja. Aja yang Ini sudah banyak. 5
saja. Sudah banyak yang ini. Boleh ya. Ini juga sudah banyak yang selesai. Yang perempuan ada, laki-laki ada nggak? Ada, tulislah. Ya. Jadi perubahan-perubahan terjadi yang terjadi pada masa protes baik laki-laki maupun perempuan. Ini malahan sampai nomor 6. Pintar. Melebihi. Ya. Langsung ke yang perempuannya. Ini udah banyak ini. Selesai. Udah banyak ini selesai. Yang laki-laki sudah 5, yang perempuan sudah berapa dibuat? Ya. Kenapa? Kalau lebih boleh, boleh disebutkan. Itu juga merupakan ciri-ciri. Sudah Angga? Belum? Lagi mikir Pak, ada yang lupa. Anak laki-laki. Ciri pubertas yang terjadi pada anak laki-laki. Nah, suara menjadi besar ya, satu aja. Yang lain ada pubertas pada anak perempuan. Ciri yang pertama. Ayo. Yang ini yang nomor 1. Ya. Suara menjadi melengking itu ya, kalau yang laki-laki suaranya besar, yang perempuan suara menjadi yang kedua. Ya, yang pada laki-laki tumbuh jagung. Silakan Siti. Yang perempuan. Kalau laki-laki sudah, yang perempuan mengalami menstruasi atau haid. Terus Sandi. Yang ketiga, nomor yang ketiga untuk laki-laki. Sama namanya anak. Maju. Ciri pubertas yang ketiga. Pinggul. Melebar, boleh. Terus harus berani. Mimpi basah, ya benar. Selanjutnya, yang laki mau ciri-ciri laki-laki atau perempuan boleh. Tumbuhnya rambut halus pada
berani. Dada menjadi bidang. Terus si kolib dada membesar. Ini maksudnya itu tumbuh payudara ya. Nanti kalau misalkan kalian mengalami masa itu termasuk ciri-ciri pubertas bagi perempuan ya. Itu nanti kalian akan mengalami hal seperti itu. Itu adalah hal anak sekalian. Pada hari ini kita sudah membahas tentang kepemimpinan, pemimpin yang ada di sekitar kita. Kalian sudah mengetahui pemimpin mana aja yang berada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, kita sudah mengetahui tentang pidato, bagian-bagian apa aja yang terdapat dalam pidato. Yang ketiga, kita sudah mengetahui dan bisa membedakan mana perubahan-perubahan yang terjadi pada masa pubertas, baik pada anak perempuan maupun pada anak laki-laki. Dan kemudian bagi yang tugasnya belum selesai, silakan kalian selesaikan di rumah untuk tugas minggu depan.